Oke, jadi apa nih Rika yang bisa kita diskusiin hari ini? Eh, tentang kalau Sorry, suaranya putus-putus di situ. Gimana? Aku nggak dengar. coba. Iya Pak, kalau misal aku mau lamar-lamar kerja itu, aku tuh masih sering banyak ragunya buat masukin lamaran itu. Oke, apa yang kamu Nah, ragukan biasanya? kayak aku sering ngeraguin kayak beneran nggak ya aku ngelamar sini, bisa nggak? Terus ini bener perusahaannya ini beneran baik nggak sih buat aku? Takutnya bener kayak kalau nggak tahu kayak sering banyak pikiran jadi overthinking gitu. Ntar jadinya ujung-ujungnya aku nggak ngelamar, terus ujung-ujungnya lagi aku nyesel lah kemarin nggak masukin kayak gitu. Oh, gitu. Oke. Overthinking ya ini ya gitu. Biasanya yang bikin kamu ragu tuh apa? Pertanyaan apa? Kamu mempertanyakan apa di pikiran yang biasa kamu bikin ragu? Kayak ini CV udah aku anggap CV jujur ya, aku lihat sekilas CV-mu udah bagus. Ya. Cuman CV itu harus dua. Harus bener cara bikinnya sama bener cara pakainya. Ya, bener cara pakai itu ya dikirimnya lewat apa, cara ngirimnya gimana, seberapa sering ngirimnya. Ya termasuk tadi PD dalam ngirim gitu loh. Ini berarti kemungkinan secara general kamu bener cara bikinnya tapi cara pakainya belum bener. Nah, sekarang aku nanya, yang biasa kamu pertanyakan pada dirimu sendiri apa? Aku nggak pede di posisi itu. Kamu nggak pede di posisi itu? Oke, aku nanya gini. Kamu biasanya ngelamar kerja itu sesuai jurusan apa enggak? Aku banyak yang sesuai sih ini, Mas Ian. Yang sesuai kamu lamar, yang nggak sesuai juga tetap lamar kalau memang ada kesempatan gitu ya? Iya. Nah, pertanyaanku selanjutnya, kamu biasanya overthinking itu yang sesuai apa yang nggak sesuai? Yang nggak sesuai. Yang nggak sesuai, yang overthinking. Ya. Kalau yang sesuai gimana? Yang sesuai kalau misalnya dia, kan kadang tuh jarang nih Pak jurusanku masuk di kualifikasi. Kan kalau jurusanku tuh kan terlalu banyak yang di pemerintahan kan, jurusan administrasi publik itu. Nah, kalau misalnya kayak di luar pemerintahan itu kan jadi aku kayak sering harus nyari beneran yang bisa nggak ya aku masuk sini, bisa nggak. Nah, di situ itu yang aku kayak ragunya itu. Kadang ragunya sama jurusanku sendiri, sama CV-ku juga kadang nggak pede kayak gitu. Sama CV? Aku kadang tuh masih nggak pede sama CV-ku, Pak. Oke, mulai detik ini aku bilang CV-mu bagus. Oke, itu yang pertama. Jadi nggak ada alasan lagi bahwa kamu nggak pede. Nomor 2 adalah dari yang beda jurusan, yang nggak sesuai sama jurusanmu. Ada yang akhirnya dilamar, ada yang akhirnya yang kamu klik, ada yang akhirnya kamu send. Iya, ada. Apa yang memberanikan kamu tetap ngirim waktu itu? Ingat nggak? Coba aja dulu gitu. Coba aja dulu. Bener nggak? Iya. Coba, itu siapa yang ngomong coba aja dulu ya, kira-kira? Aku. Kamu sendiri ya? Jadi kamu ngerasa kamu ngomong sama your inner voice ya? Iya nggak? Gitu. Nah, kira-kira ya coba aja dulu gitu. Suara itu sering nggak muncul di kamu? Iya, sering banget. Kayak coba aja dulu gitu. Ada nggak yang bilang kayak gitu? Ada ya? Iya, ada. Gitu. Aku nanya deh. Masukin lamaran dulu aja, siapa tahu ntar itu gitu. Oh iya, siapa tahu ntar lolos ya nggak sih gitu. Nah, aku nanya deh. Kamu kan fresh graduate ya kamu ya? Jurusan administrasi publik gitu ya? Iya. Pertanyaan nomor 1. Waktu kamu SD, kamu udah tahu belum bakal kuliah administrasi publik? Enggak. Iya. Tapi kamu bakal tahu nggak kalau kamu bakal lanjut pendidikan ke jenjang-jenjang selanjutnya sampai kerja? Iya. Waktu SMP udah tahu belum? Waktu SMP kamu udah tahu belum bakal ambil jurusan ini? Enggak.
Tapi kamu tahu nggak kalau habis SMP tuh kamu bakal SMA, habis itu bakal kuliah, habis itu bakal kerja gitu. Ya, tahu. Tahu ya gitu. Nah, udah gitu. Cara simpelnya apa? Kamu terlalu banyak mikir. Ya, mikir itu boleh, banyak mikir jangan. Segala yang kebanyakan kan nggak bagus gitu. Ya. Jadi yang namanya tahu itu ada 3 hal. Pertama, ada yang kamu tahu di awal. Jadi kamu tahu sesuatu dulu agar manfaatnya setelah kamu tahu ini bisa kamu manfaatin untuk sesuatu. Jadi tahu di awal, tahu lebih dini. Ada tahu yang namanya di tengah, itu namanya dingertikan, gitu. Mungkin aku nggak tahu, tapi aku nyemplung aja dulu bahasanya gitu. Begitu udah masuk baru tahu. Kamu baru keterima di kampus jurusanmu itu. Kalau kuliah belum mulai, kamu nggak tahu tuh nama detail mata kuliah per semester apa gitu. Kamu tahu nama mata kuliahnya juga di dalamnya aktivitasnya apa, mungkin kamu juga belum tahu gitu. Itu artinya kamu dingertikan saat kamu memberanikan diri terlibat gitu. Ada pengetahuan yang hanya dapat kita pelajari saat kita sedang melakukannya. Paling gampang itu belajar apa? Lari, jalan. Jalan adalah melemparkan satu kaki ke depan kaki lainnya untuk pindah dari satu titik ke titik yang lain. Itu kamu cuma tahu dari dalam tanda kutip by definisi. Tapi pada saat mempelajari jalan kan kamu melakukan gitu. Jadi kamu akan dingertikan saat kamu dingertiin saat kamu udah praktek gitu. Ada yang namanya nanti kamu tahu setelah kamu melewati sesuatu. Itu namanya pelajaran. Gitu. Oh, dulu tuh aku berarti salah ya begini. Oh, berarti aku harus begini ya. Tuh kan nyesel kan waktu itu nggak nyoba. Itu yang tadi kamu bilang. Gitu. Ada banyak jenis ngerti. Dan semua jenis ngerti itu, semua manusia itu ngalamin. Aku paham sesuatu tuh gara-gara ada yang aku pelajari di awal, ada yang ngerti saat aku melakukannya, ada yang udah lewat, akhirnya aku bisa ambil pelajaran dari itu. Semua orang tuh ngalamin ini. Masalahnya apa? Ngerti di awal, itu artinya kan inisiatif. Kepo. Itu nanti gimana sih psikotes? Oke, aku belajar sekarang. Oh, ternyata gini. Aku pengen besok masuk ke pemerintahan. Oke, administrasi begini. Jadi kayak di awal, kamu produktif, kamu punya inisiatif untuk belajar dari sono sini. Ya, yang gerak apa? Otak doang, hati doang, enggak semuanya, gitu. Ya, gitu. Itu saat kamu nyemplung ke dalamnya, kuliah, oh gini, oke aku mau sambil part time aku sambil organisasi gitu, aku sambil pacaran gitu, aku sambil having friend gitu. Saat di dalamnya akhirnya kamu tahu cara manage waktu kamu sebagai mahasiswa yang produktif gimana gitu. Apa kamu itu cuma dari dalam angan-angan pikiran? Enggak. Organ kamu semuanya dilakuin. Bahkan saat kamu selesai lulus ngelakuin sesuatu terus kamu memandang kamu dulu waktu SMA gimana, ini gimana, ada pelajaran juga gitu. Yang artinya apa? Setiap pelajaran itu ditangkapnya sama seluruh tubuh. Gitu. Overthinking itu pikiran kamu jalan jauh lebih jauh daripada semua indera kamu. Gitu. Pikiran kamu, jadi ibaratnya tuh kayak kamu mengkhawatirkan banyak hal. Ya. Kalau berdoa dari A sampai Z, doa bangun tidur, doa mau makan, doa mau tidur dibaca semua. Berdoa tentang segalanya, ya Allah saya pengen A, B, C, D, E, F, G, bla bla bla, tapi kamu nggak melakukan apa-apa. Itu namanya pikiran kamu itu jalan jauh lebih jauh daripada indera kamu yang lain. Gitu. Yang akhirnya nanti apa? Stres sendiri kamu nanti. Serius. Gitu. Nanti kamu akan sibuk ya membandingkan dirimu sama progresnya orang. Padahal yang perlu kamu lakukan adalah melakukan langkah sekarang biar kamu sekarang lebih bagus dari yang kemarin. Gitu. Overthinking itu serba lucu gitu. Dia pikirannya udah ke depan, fisiknya nggak jalan. Cuma kayak jangan-jangan gitu. Kamu pakai teori jangan-jangan itu. Saat ini kalau kamu cuma pakai otak, kalau pakai pikiran, barang di depan mata gini. Ya, anggap aja ada barang nih ya.
terus kamu sorot pakai senter, tung gitu. Kan kamu tahu ya, kalau ada barang disorot pakai senter gitu, misalkan disorot pakai senter, aku praktek ya, gini, aku refleksikin ke dinding, kalau barang ini makin deket dengan sumber cahaya, bayangannya makin gede, ya nggak? Iya. Inilah overthinking. Gitu. Ya, gitu. Saat kamu, nah tuh ke dinding gini nih, tuh gede ya, gitu. Pada saat kamu ya melihat suatu barang itu terlalu dekat dengan mata, bayangannya terlalu gede. Artinya malah takutnya kamu salah ngambil keputusan. Yang kamu khawatirkan bukan barangnya, tapi bayangannya. Jadi orang yang overthinking itu bayangannya gede banget. Ya. Dia fokus sama bayangan masa depan dia yang belum terwujud, sampai yang di depan mata ini kayak nggak kelihatan. Padahal barang realnya itu ini. Tapi karena kamu overthinking tuh, namanya overthinking tuh pikiran itu tidak ada batasannya. Pikiran itu batasannya hanya imajinasi. Jadi barang itu bisa ditembus. Kalau pikiran kamu mikir kayak aku membayangkan di depan sana ada ini, makanya barang tuh ketembus gitu kan. Tapi itu tadi, kalau kamu overthinking itu, kamu akan berfokus pada bayangan, nggak fokus sama barang. Nah bayangan ini kan abstrak dan belum tentu bayangan itu benar. Yang real itu yang di depan mata ini loh. Ngirim CV itu real. Wah tapi aku nanti nggak cocok. Nggak cocoknya kapan? Nanti. Ya udah pikirin nanti gitu loh. Ya nggak? Waduh aku pengen daftar ini tapi sesuai nggak ya sama ini? Sesuai apa enggak? Kamu tahu jawabannya kapan? Nanti. Ya udah pikirin nanti. Jangan dipikirin banget. Pikirannya sederhana aja sekarang. Lokernya oke, ada loker. Aku cek asli nggak? Asli. Sesuai jurusan nggak? Sesuai. Oke, klik. Mau dicuekin, ada panggilan ini bodo amat, lihat ntar. Yang penting klik. Gitu. Oh ada loker. Sesuai jurusan nggak? Enggak. Kita lihat jadi apa? Oh jadi admin. Ya elah. Jadi admin. Selama kuliah aku belajarnya soal administrasi perkantoran, perbankan dan lain-lain gitu. Gitu kan. Belajar. Apalagi dia ini perusahaannya kayak gini, hubungannya sama government. Oh nggak ada hubungannya sama government, nggak apa-apa. Aku juga belajar. Oke, kirim aja. Gitu. Artinya pikirlah secukupnya. Yang harus kamu pikir banget tuh sekarang. Mengkhawatirkan masa depan boleh nggak? Boleh. Tapi khawatirnya kapan? Yang kamu khawatirin apa? Ini. Kejadiannya kapan nanti? Pikirin nanti. Gitu. Cara paling simpelnya tuh kayak gitu. Aku nggak bakal pakai bahasa analisis overthinking, cara mengatasinya gimana ya itu. Kalau aku mau by definisi gampang banget kayak gitu ya. Kita harus menyadari bahwa waktu kamu tuh porsi kamu untuk memikirkan sesuatu tuh terlalu banyak gitu ya. Kamu tuh harus bisa melawan pikiran kamu. Ya gimana gitu. Aku bukan motivator, aku user gitu. Jadi begitu salah satu anggota timku ada sesuatu gitu, langsung kamu harus begini gitu. Fokuslah pada penyelesaian masalah. Masa iya aku lagi sisi coaching aku ngasih saran-saran general, coba jangan memikirkan terlalu gini. Aku nggak bakal bilang gitu. Langsung to the point aja gitu. Yang kamu khawatirkan masih bayangannya, wujud barangnya tuh di depanmu kamu. Jadi ini yang harus kamu fokus. Yang kamu khawatirin belum terjadi, pemikiranmu kemungkinan salah. Toh kalau pemikiran kamu benar, kejadiannya nanti. Ya udah pikirin nanti. Gitu. Sesimpel itu. Gimana biar caranya nggak kayak gitu? 1, perbanyak pergaulan. Nggak harus ketemu sama orang. Main sosmed yang banyak. Iseng posting. Aku malu kayak insecure. Posting aja bodo amat. Ada yang lihat kayak ada yang nggak. Selama itu masih norma-norma masih sopan, tidak melanggar aturan ini itu, lakukan. Gitu. Yang selanjutnya apa? Bikin target pribadi. Sehari waktuku 24 jam. Aku pokoknya nggak bisa diganggu-gugat. Waktu tidurku tuh 8 jam misalkan. Oke. Masih ada 16 jam. Habis itu aku ada waktu bantuin orang tua. Pagi, siang, sore, malam, sejam, 4 jam. Oke, masih ada 12 jam. Masih ada 12 jam aku butuh me time. Kadang butuh nonton drakor, 4 jam. Oke, misalkan gitu. Ya kan, 4 jam, 2 jam pagi, 2 jam malam gitu. Sambil sebelum tidur aku harus rebah-rebahan nonton YouTube misalkan. Oke, masih ada 8 jam. Nah, 8 jam ini adalah waktu produktif potensial kamu. Ya. Nah, waktu produktif potensial kamu yang 8 jam ini silahkan dibagi jadi 2.
Terserah mau 50-50, 60-40, 30-70, terserah. Ya, terserah kamu, bagi jadi 2. Gunanya apa? 1 porsi untuk melamar kerja. 1 porsi untuk pengembangan diri, belajar bahasa asing, belajar komputer, ikut webinar, ikut ini itu, nambah sertifikasi ini itu, pelatihan ini itu, gitu. Karena kamu job seeker, mungkin porsinya lebih dibanyakin lamar kerja. Katakanlah tadi 8 jam misalkan aku bikin 50-50. 4 jam sama 4 jam. 4 jam buat belajar, 4 jam buat apply job. Ya. Sadari 4 jam itu boleh dalam satu waktu, boleh nanti misah-misah. Pagi sejam, siang sejam, sore sejam, malam sejam. Lamar kerja kapanpun nggak apa-apa. Lamar kerja efektif di jam kerja, tapi kapanpun tetap baik gitu. Nanti kamu bisa lihat postinganku soal YouTube soal itu. Yang artinya 4 jam ini harus fokus untuk kerja. Kamu ngelamar kerja pakai apa? Oh, aku punya email. Oke, email. Aku punya LinkedIn. Oke, LinkedIn. Aku punya Jobstreet dan portal karir. Oke, portal karir. Aku kadang ngunjungin halaman perusahaannya langsung. Oke, perusahaannya langsung. Pas. Waktu yang kamu alokasiin per hari 4 jam, channelmu untuk ngelamar kerja ada 4. Lewat portal karir, lewat LinkedIn, lewat email, sama ngunjungin perusahaannya langsung. 4 jam, ya udah, sejam di layarmu tuh cuma buka LinkedIn aja. Apply terus gitu. Oke, aku cuma nyari yang daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Oke. Aku nyari Surabaya sekitarnya. Aku nyari DKI Jakarta dan sekitar. Oke, apply terus lewat LinkedIn. Lain tutup dulu. Nggak usah kepikiran. Sejam habisin aja gitu. Udah habis ngirim-ngirim gitu kan kamu rekap, hitung. Sejam pakai LinkedIn tuh aku bisa ngelamar berapa di data. Tanggal 1, LinkedIn 10. Oke, sekarang aku buka Jobstreet. Bareng-bareng sama kalau punya banyak list dan lain, buka bareng aja gitu. Oh, ternyata sejam pakai portal karir aku bisa 20 misal. Di situ oke, aku sekarang lewat website, aku kunjungin perusahaan-perusahaan apa ya yang akuntan publik itu apa ya, pemerintahan, buka dinas-dinas kota-kota apa gitu, kamu bukain gitu misalkan. Atau misalkan tadi apa yang kamu cari, pemerintahan apa, pertelevisian mungkin gitu-gitu, dinas-dinas ini itu atau pemprov ini itu gitu, apapun itulah, terserah kamu cari-cari gitu ya, cari websitenya, tulis. Akhirnya di tanggal ini, oh ternyata tuh batasku tuh segini kalau sejam. Coba habis itu kamu rutin 1 minggu, terus di rata-rata. Jadi dalam seminggu ini kalau lewat LinkedIn tuh rata-rata tuh aku maksimal 5 atau 10 gitu. Aku rata-rata kalau pakai portal karir tuh di 10. LinkedIn 10, ini 10. Kalau lewat website 5 gitu. Kalau lewat email 5, oh 30. Berarti minggu depan aku target. Sehari aku harus ngirim lamaran 30. Channelnya terserah. Sebelum 30 lamaran aku lempar, aku nggak tidur gitu. Saat orang punya target pribadi, apalagi target pribadinya itu jelas, apalagi target pribadinya kalau kamu capai, yang seneng nggak cuma kamu nggak mikirin dirimu sendiri. Aku ngelakuin ini mungkin aku nggak seneng, tapi dengan punya gaji di sini, aku bisa nyenengin orang. Kamu bisa mencapai target itu, level itu, gitu. Overthinking tuh hilang, gitu. Karena pikiran itu pasti tadi ada yang namanya keinginan untuk maju, ada keinginan untuk menghambat. Kalau kita mau nyolong, mau maling, ada suara, jangan nyolong, itu nggak baik, jangan maling, itu nggak baik, gitu. Kira-kira yang menghambat kita hal baik atau hal buruk? Hal baik. Hal baik, karena yang ingin kita lakukan adalah hal jelek. Aku nyolong aku ambil ini Ada yang menghambat tuh, entah yang menghambat itu ada wujudnya apa enggak, atau cuma suara, atau keraguan di hati, gitu. Itu artinya apa? Yang menghambat adalah hal yang baik, karena yang pengen kamu lakuin jelek. Sekarang aku nanya, ngelamar kerja, menurutmu hal baik atau hal buruk? Hal baik. Hal baik. Dapat kerja itu hal baik atau hal buruk? Hal baik. Hal baik. Kamu dapat kerja, orang-orang pada seneng apa malah sedih? Seneng. Nah, sekarang kamu harus curiga, yang ingin kamu lakukan hal baik, tapi pikiran kamu sama hati kamu diragukan untuk tidak melakukan hal yang baik. Kira-kira yang menghambat itu hal baik atau hal buruk?
buruk. Hal buruk. Pasti itu bisikan setan. Pasti itu. Ini edisi Ramadan ya, aku ngomongin ke arah sana. Gitu. Ya iyalah gitu. Jadi yang harus kamu lakuin apa? Benerin ibadahmu lagi, yakin itu jangan cuma sekedar iman cuma lewat doa. Ada portal karir, ada CV, ada pendidikan, ada orang yang bisa ditanya. Itu biar kamu kalau berdoa tidak melulu ke langit. Berdoa itu ada yang namanya ke samping, yaitu namanya ikhtiar, usaha. Itu. Pak, aku jadi Pak Ustadz ya gitu. Intinya kayak begitu. Ya, gitu. Kamu harus kayak begitu. Karena kalau kamu membiarkan dirimu dikuasai sama overthinking, kamu nyalahin overthinkingnya, nggak fokus sama penyelesaiannya juga aneh, itu nggak kelar-kelar. Oh, yang mau aku lakukan hal baik, kok ada yang bikin ragu di hati, kok ada yang bikin ragu di pikiran. Nah, yang menghambat ini pasti hal jelek. Pasti hal jelek ini nggak seneng nanti kalau aku berhasil ngelakuin itu, pasti di belakangnya akan ada akibat atau hasil yang bagus. Ini kayak menghambat gitu loh. Kalau suatu saat kamu ditakdirkan jadi orang kaya, sejak awal tuh keraguanmu itu adalah dibikin kamu jadi orang boros. Ujianmu tuh gitu. Serius. Kalau suatu saat kamu ditakdirkan jadi orang sukses, sejak awal tuh kamu diuji dengan cara nggak bisa manage waktu, nggak bisa manage sumber daya. Dan yakini aja itu gitu. Oke? Gitu. Mikir boleh, banyak mikir nggak boleh. Kayak gitu. Semua ada porsinya. Ada memang yang namanya belajar ya sebelum melakukan sesuatu. Ada hal yang hanya dapat dipelajari saat kita melakukannya. Ada pelajaran yang bisa kita ambil setelah kita melewati sesuatu. Masing-masing tuh ada porsinya. Tapi kalau yang kamu alamin adalah aku harusnya menempatkan diri seperti ini, tapi kok diperlakukan. Jadi aku harusnya melakukan di awal sesuatu, ya. Tapi hati kamu tuh seolah-olah kayak nggak gitu. Jadi kayak ya ini cuma salah menata hatinya aja, ya bukan masalah menatanya itu. Semua tetap karena balik lagi pikiran kamu dibiarkan jauh ke depan, tidak diikuti sama visi kamu. Gitu, ya. Gitu. Jadi take action aja gitu. Ini simple banget. Aku sengaja ngomongnya kemana-mana, nanti silahkan ditonton ulang ini. Begitu kamu ngerasa insecure, kamu ngerasa kayak gimana-gimana, tonton lagi. Karena itu gitu yang harus kamu lakukan. Fokus sama barangnya, bukan bayangannya. Gitu. Ya. Aku punya aku tanya nih. Aku punya handphone segini. Ya, aku punya handphone segini. Kalau aku sorot di dinding jarak 2 meter, HP-ku ini segede pintu. Iya. Mana yang sakit? Ditampar HP-ku apa ditampar bayangan HP yang segede pintu? Ditampar itu Tampar HP di depan. Karena ini adalah barangnya gitu loh. Ya. Secara normal ya, yang bisa melukaimu, yang bukan melukai, yang bisa mempengaruhi fisikmu, pikiran, perasaan gitu ya. Itu adalah hal nyata di depanmu. Tapi case di sini adalah kamu ditampar dalam arti dibikin lelah sama yang bayangan. Harusnya kan kamu dibikin lelah sama yang real. Aku capek pagi olahraga, habis itu beres-beres, habis itu aku apply, wah badanku sampai capek nih. Harusnya tuh gitu loh. Jadi kamu tuh babak belur oleh barangnya. Kamu capek oleh kegiatan realnya. Gitu ya. Bukan dibikin capek sama bayangan. Itu bayangan gede banget, bener. Tapi kok kamu bisa-bisanya bayangan itu bikin kamu capek. Artinya apa? Kalau kamu membiarkan itu, tenaga kamu akan ditarik sama bayangan itu. Sehingga hal nyata di depan mata kamu nggak bisa kamu lakukan dengan optimal, bahkan tidak dilakukan. Karena apa? Tenagamu udah habis, pikiranmu udah habis untuk itu. Gitu loh. Ya, ini nggak cuma buat kamu kok, buat teman-teman yang pengen film sama aku dan belum sempet dan ada masalah ini, entah belum sempet cerita atau nggak berani bercerita soal ini. Ini case wajar, gitu ya. Tapi akhirnya nggak wajar kalau kita biarkan. Nah, tapi buat aku kamu sudah ada perubahan. Kamu sebenarnya sadar bahwa ini tuh salah. Buktinya apa? Kamu minta slot sama aku.
kamu minta jadwal sama aku, itu artinya kamu punya keinginan di lubuk hati yang paling dalam atau di dalam otak yang paling dalam bahwa ini tuh nggak bener. Aku butuh sharing, aku butuh dibimbing, aku butuh sharing. Nggak harus sama aku, cari Google bisa, sama orang di sekitar bisa, gitu. Cari orang-orang positif dan lain-lain, lakuin. Gitu. Dan ini kalau udah kayak begini, santai nanti sambil jalan. Kamu nggak ada namanya mengkhawatirkan masa depan. Cocok nggak sih? Ya, kalau cocok ya udah, kalau enggak ya sudah. Kalau cocok, kalau bisa diupayakan. Jadi kamu tuh nggak bermodal dari nol gitu loh. Kamu udah punya modal pendidikan ada, modal sumber daya ada, sumber dana ada, ya kan, sumber tenaga ada, pada. Apalagi yang harus kamu khawatirkan? Kurang itu semua, gitu. Pada akhirnya kan baliknya ya ke, ya coba dicek caramu bersyukur gimana gitu. Mungkin kamu kurang mensyukuri aja, gitu. Kalau kurang mensyukuri, akhirnya ditanyain balik sama kamu aja. Kamu nggak harus dijawab di sini. Kalau kamu ngerasa semua yang aku sampaikan dan semua yang kamu punya sekarang masih kurang, gitu, untuk kamu biar bisa berani, nggak usah banyak mikir untuk ngelamar. Coba tulis di kertas itu 10 hal yang masih kamu butuhkan biar kamu itu bisa ngelamar kerja. Aku nggak ngomong keterima kerja dulu deh, biar kamu tuh bisa ngelamar kerja banyak per hari gitu. Apa? Aku masih belum bisa karena aku masih butuh ini. Coba tulis 10. Nggak harus ditunjukin ke aku kok. Gitu. Pasti kamu bingung mau nulis apa. Karena pada akhirnya kamu sudah punya semua. Gitu. Nah, masalahnya kamu syukuri nggak itu. Jadi masalah kamu bukan di CV-nya, ingat ya. Gitu. Bagi teman-teman yang nggak cuma kamu yang dengerin sampai menit ini, yang bermasalah dengan CV, please, nggak selamanya yang salah itu isi CV-nya. Mungkin caramu pakai. Caramu pakai termasuk ini, PD-nya. Yang ditulis di CV kan kamu alamin. Ya. Kalau kamu nggak pede sama yang kamu lakuin sendiri, gimana aku pede sama kamu? Paham nggak maksudnya? Gimana Anda meyakinkan kami untuk bahwa Anda adalah orang yang cepat untuk posisi ini, kalau Anda sendiri ragu dengan CV Anda? Padahal yang tertulis di CV Anda adalah hal-hal yang Anda alami dan Anda lakukan sampai akhir. Gitu. Itu loh maksudnya. Gitu. Ya. Jadi lebih banyak tadi gitu. Kalau aku mau ngasih saran yang general ya sama kayak yang tadi aja gitu kan, biar aku lebih enak gitu ya. Gitu. Bahwa tinggal silahkan gitu. Jangan terlalu banyak mikir ya, jangan terlalu banyak melamun. Cari waktu untuk sharing sama orang. Coba lakukan hal-hal baru, coba lakukan hal yang sama dengan cara yang baru gitu. Itu terlalu, buat aku itu masih terlalu general itu. Aku kalau dalam case semacam ini aku menyampaikan itu aku sendiri pun ya yang ngomong, aku akan menganggap itu sebagai toxic positivity. Itu tetap kayak aku ngomong sama kamu, udah ya sabar ya gitu. Nanti pasti bisa kok, hilang kok nanti overthinkingnya. Aku nggak kayak gitu ya. Harus to the point. Aku udah jelasin gimana caranya tadi bikin target. Breakdown jam kamu, pisah. Cek punya berapa channel. Diuji sehari itu kamu tuh sebenarnya bisa berapa fokus. Yang nggak fokus apa HP, singkirin. Depan muka kamu cuma ada laptop. Orang-orang kamu di kamar aja, dah play gitu. Kan sesimpel itu gitu ya. Gitu. Ini secara general ya. Nanti kalau ada yang agak detail, nanti sesi detail aja. Tapi secara general itu rumusnya kayak gitu. Yang aku sampaikan adalah hal yang aku lakuin sendiri. Karena kayaknya semua orang tuh juga pernah ada di fase-fase itu. Masalah ada yang dia ya lama gitu di fase itu, malah seolah-olah menikmati penderitaan itu gitu. Ada yang ibaratnya sadar gitu. Dan ada yang memang ya bersyukurlah tidak mengalami fase-fase itu karena dilindungi sama Allah ibaratnya gitu. Itu. Cuman kamu harus yakin bahwa kamu mengalami fase itu artinya kamu punya potensi jadi orang hebat. Karena orang hebat diuji secara hebat juga gitu. Nah sekarang tinggal tunjukkan sama dirimu sendiri aja, nggak usah bandingin sama orang lain. Tinggal ngelakuin, lakuin, tulis sebagai angka. Oke, ini udah segini. Kalau rata-rata oke gitu. Itu yang aku lakuin sampai dulu waktu jadi fresh grade. Aku selama 2 minggu berturut-turut ngirim lamaran per hari minimal 70. Karena aku tahu jurusanku nggak bisa aku andalin waktu itu. 70 gitu. Dan waktu itu aku cuma berjanji sama diriku sendiri yang ngizinin aku untuk tes sampai lolos ke tahap selanjutnya akan aku seriusin. Berapapun gajinya nggak masalah, yang ditempatin dimanapun nggak masalah.
Ya akhirnya aku lolos di salah satu perusahaan, aku training 1 bulan atau 3 minggu waktu itu, tapi panggilan susulan sejak saat itu ada 52. 51, sorry, 51. Sama itu berarti 52. Bayangin gitu, dalam waktu 3 minggu 52 panggilan. Ada yang panggilan interview, ada panggilan psikotes gitu. Sebagian ada yang MT, ada yang enggak gitu. Apakah aku hebat? Enggak. Aku cuma fokus sama yang aku punya. Aku memang tahu bahwa enggak sesuai yang aku lamar semua itu lintas jurusan. Tapi aku sadar bahwa di luar sana ada lowongan kerja yang jurusan itu tidak terlalu mengikat. Jurusanmu ini jurusan yang banyak dibutuhin. Admin, sekretari, dan lain-lain itu juga banyak gitu. Frontliner ini itu juga bisa. Tinggal dibungkus dengan skill kamu yang lain. Bungkus dengan kemampuan komunikasi gitu ya. Bahasa asing, misalkan kemampuan teknis software apa gitu. Tinggal kirim, izinkan orang tahu kalau ada orang sehebat kamu. Tinggal gitu doang. Gitu kan. Sesimpel itu aja yang dilakuin. Gitu. Banyak orang yang lakuin sesuatu tuh terlalu kompleks. Karena ngikutin pikirannya, padahal pikirannya nggak ada dasarnya. Ya karena tadi, kita harus balikin lagi. Lo yang pengen aku lakuin hal baik kok. Kok ada perasaan menahan? Kok ada perasaan ragu gitu kan? Gara-garanya apa gitu? Itu aja. Gitu ya, Rika ya. Secara general itu sih. Ada lagi nggak pertanyaan? Cukup sih Pak. Cukup ya, semoga ini thank you banget ya untuk pertanyaan kamu. Ini juga bisa jadi evaluasi untuk aku sendiri juga gitu, atau buat teman-teman yang lagi down atau yang kayak jadi sometimes kita harus untuk kita mundur dulu lah ya, untuk mengobserve biar kita sadar kita harus ngapain, menemukan jati diri kita lagi. Kalau udah siap, kita gas lagi, nggak masalah. Sometimes kita harus escape dulu kayak gitu, nggak masalah, biar menemukan aku harus gini, tujuanku tuh begini kok gitu. Aku akan nyari yang sesuai yang aku pengen, tapi aku kalau ngelakuin sesuatu yang nggak aku pengen juga nggak masalah, karena aku tetap nanti akan tetap digaji, tetap dikasih upah, tetap dikasih hakku. Dan gitu, dengan mendapatkan itu nanti aku bisa menolong lebih banyak orang lagi daripada aku yang sekarang gitu. Jadi nanti akhirnya kamu muncul kepedean itu gitu ya Rika ya. Sekarang nanti silahkan dicoba breakdown sesuai dengan yang kamu ingin. Tonton video ini, nanti kalau udah aku upload, sekarang aku masuk ke sesi yang detail, oke?